Ngecrot. Semangat kali. Pengen ngecrot. Buset. Soalnya gini nih, gue seneng tuh lihat semangatnya Donzol. Baru nyampe jam 4 subuh dari Semarang, habis tugas ngejabs. Ya ngejabs tuh ya. Ngejabs belai. Di Semarang ya? Ya di Semarang. Habis acara UCTV. UC Sport Futsal Challenge. UC Sport Futsal Challenge apa turnamen? Futsal Challenge. Futsal Challenge, dan sekarang udah ada di sini. Yoi. Untuk hadir di Lambe Tura Futsal. Ini menarik Don. Ya. 2 pekan, 12 dan 13 adanya di Kancil. Ada di Tentunya pasti ada perbaikan. Pasti. Ya kan? Pasti. Ada perbaikan dan itu akan kita bahas. Itu perbaikan dia. Memang ada, tapi ada juga yang masalah-masalah yang harus kita bahas nih. Betul. Termasuk dengan permintaan dari netizen Don. Ya. Yang katanya apa Don? Ada offside ya Don? Ada pertandingan offside katanya dari netizen. Gue juga sebenarnya jujur gue nggak nonton. Abang kalau juga nonton juga. Gue nonton babak pertama. Ya. Babak pertama gue nonton. Babak pertama berarti pas gol itu terjadi dong? Iya, tapi gue nggak sama sekali tidak jelas untuk mendengarkan hal itu karena gue headsetnya rusak. Bukan. Gue nonton itu pada saat kita lagi ada di kafe pinggir kali ya, di lapangan Polo Mas ya. Kita lagi mau nunggu pertandingan apa, kita mau main V8. Nah itu ngobrol-ngobrol sambil ngobrol sama Bang Sapril, sama juga RDP. Oh, Bang Sapril yang gondrong. Ah itu dia. Ininya yang lain. Itu dia. Yang lain. Nah ini juga berkaitan juga dengan Bang Sapril nih. Itu kan tayangan kan di MC Group. Bener kan? Kasian lah. Lo nggak apa-apa. Bang Sapril yang biar Bang Sapril juga denger. Iya. Oke. Nanti ada evaluasi. Betul, evaluasi tuh. Oke. Evaluasi apanya? Sekarang kita bahas sekarang. Jadi gini, komentator mencuri perhatian di hari Minggu kemarin. Jangan itu dulu lah, pertandingan jangan dulu. Kita masuk dulu ke masalah lempar-lemparan. Udah nggak ada di pekan 13. Ya. Udah mulai lebih rapi. Ya kan? Panitia bisa sudah memfilter penonton untuk tidak membawa botol-botol minuman. Ya, salut lah pokoknya. Salut, respect buat panitia. Semuanya berjalan lancar lah, meriah tetap meriah. Betul. Cuan tetap cuan juga kan. Betul. Ya kan? Banyak lah. Selamat buat Kincah Budak Pontianak. Yang sangat luar biasa. Itu Satu dia. lagi Bang, ada perbedaan video kemarin sama sekarang. Apa tuh? Sekarang saya nggak makan. Oh iya, sudah nggak makan. Tapi kita masih tetap ada di niat ngopi. Ini ada di Jalan Raya Kalimalang. Ya niat pokoknya ngopi. yang pengen ngopi, ada kopi-kopi enak. Datang kemari. Ada Indomie rebus juga. Yes. Mau janjian sama kita juga, mau bareng? Boleh. Mau ikut sama kita ngomong sini? Gue juga meeting dulu tadi di sini. Iya, gue lihat. Ya jual beli kondom second. Waduh. Bukannya jual beli selang tadi loh. Selang apa? Selangkangan. Astagfirullah. Oke Don, yaudah kita kembali ke Lamtur. Ini menarik Don. Ada yang harus kita bahas ini antara kartu merah itu sama ada pemain asing juga nih Don. Ya. Yang memang sama sekali tidak terlalu berbunyi nyaring. Ya. Yang tiba-tiba. Yang direkrut oleh halus. Ya kan ya. Soft banget dia ya. Betul. Dia soft banget, tidak terlalu publikasikan yang berlebihan. Ya. Tapi halus sudah merekrut 2 pemain asing Don. Sebenarnya ini mengagetkan ya Bang. Bahkan netizen juga kaget. Bahkan gue pribadi yang beberapa kali katakanlah suka ketemu sama halus lagi latihan, nggak ngelihat ya? Nggak ngelihat, gitu. Tapi mungkin masih di karantina. Mungkin ya satu karantina atau mungkin diproses juga dari segi kitas dan lain-lain segala macam juga kan. Iya. Nah ternyata beruntunglah halus mereka bisa bermain walaupun penilaian gua. Sebetulnya pemain asing ini ya kalau misalnya lo comparison sama pemain asingnya Black Steel ya masih jauh. Ya, mungkin harga juga beda kali ya. Dan kalau gue lihat Don, gue tuh kaget Don. Gue denger nama pemain asing, tapi gue lihat bentukannya kayak pemain lokal loh. Mungkin orang-orang muka-muka kayak orang Cilebut ya. Wis, jangan sebut daerah lo, nanti lo kena asu. Ya, nggak apa-apa, orang Cilebut tuh nggak ada orang aslinya. Oke. Ya. Nah, namanya Mahdi Nuruzi. Betul. Mahdi dari Iran ya? Bukan dari Afghanistan. Nah, ini pemain yang kemarin ketemu sama timnas U20 yang ngalahin yang di partai semifinal. Iya. Gitu. Dia pernah bermain di Liga Afghanistan sampai Liga Iran. Tapi dia asal negaranya emang Afghanistan ya? Iya, tapi katanya sih lumayan lah. Berarti sama seperti satu lagi dong pemain Afghanistan yang ada di Kancil ya? Bukan, itu Azerbaijan. Beda Azerbaijan bukan Afghanistan. Dulu tipis lah. Dulu anak bahasa. Ayo sama-sama A depannya Don. Ya elah, Arab juga. Amerika juga A. Oke. Satu lagi. Hamid Hosseini. Hamid Hosseini ini. Ini Hamid Hosseini yang pernah mengalahkan. Dua-duanya Afghanistan ternyata. Afghanistan dua-duanya? Iya, Afghanistan dua-duanya. Berarti kalau kayak gitu ketaker lah harganya Don ya. Kalau Afghanistan mah Afghanistan kan negara-negara perang ya. UMR Jogja. UMR Jogja.
Kurang ajar lo. Oke, itu menarik memang kita lihat walaupun memang belum terlihat kontribusinya tapi dengan hasil 1 kali kemenangan kemarin ya, menang lawan Sadakata ya. Menang Sadakata. Nah, artinya ini bisa mendapatkan poin maksimal itu oke lah. Betul. Dan pertandingannya ketat. Ketat. Nah, Nigel jadi bintang. Nanti kita bahas itu nanti pada saat di ini lah, di apa? Di review. Nah, satu lagi, kemarin kembali comeback-nya Neto. Nah, agak sedikit ngebantu juga bukan sedikit Bang, banyak. ya. Karena paketannya jadinya kompatriotnya sini Neto jadi main di belakang, Ricardinho jadi main di posisi aslinya flank. Ada Pandega, ada satu lagi Fandi. Subhan. Oh, Subhan. Iya, kadang-kadang bergantian sama Fandi. Iya, Fandi beberapa kali lah gitu. Tapi memang paketan utamanya Pandega, Subhan, Neto dan Ricardinho. Ya, dan ini benar-benar satu momen di mana Pandega ini benar-benar sangat dimanjakan, Don. Wah, enak banget, Bang. Ya, hat-trick dia. Tapi gua respect ya sama Pandega. Dia abis yang kita bikin video, ada perubahan. Posting, dia minta maaf juga, Bang. Ya, betul. Dia minta maaf. Dan ini bagus dan dia juga berubah, bahkan ada perubahan attitude lah. Terpilih juga Man of the match. Iya, Man of the match sama Player of the Week. Iya, oke. Sama si Galeri ya. Betul. Nah, itu 5 gol dia, Bang. Iya. 5 gol Pandega dan dia setiap pekan itu dia bikin gol. Pasti nyetak gol. Dia bikin gol. Berapa kali juga dapat assist dari Ricardinho ya. Assist enggak. Ya artinya gini loh. Ini yang gua katakan ya, yang namanya manfaat dari seorang pemain asing ya yang bisa memberikan kontribusi untuk tim, ini udah makin terlihat. Kayak Ricardinho. Iya, karena apa? Tidak terlalu egois untuk bisa mencetak gol sendiri dan dia lebih mementingkan kemenangan tim. Siapapun yang mencetak gol dan ini poin yang paling bagus. Tadi malam nonton Ronaldinho nggak? Nggak usah dibahas, ntar aja deh. Mendingan gua yang main. Enggak, kasihan. Loh, gini loh. Oke, kita bahas dikit nggak apa ya? Gini loh. Mendatangkan Ronaldinho dengan usia seperti itu, dengan postur tubuh yang seperti itu. Tapi ini katanya kan cuma fun. Ya kan? Artinya kalau memang exhibition match tentunya juga jangan terlalu ya lu lihat dong berapa kali sih Ronaldinho pegang bola. Itu dia. Kasihan. Gue kasih sama Ronaldo. Dan lucunya yang gue denger adalah apa? Dia memang mungkin dikontrak untuk mendatangkan dia datang ke Indonesia main cuma 30 menit. Iya. Yang tadinya rencana mau di-share sama Coach RD 15 menit lawan Persik, 15 menit lawan Arema. Tapi ternyata 30 menit dihabiskan lawan Persik. Nah, ketika lawan Arema, dia nggak dimainkan lagi. Udah nggak main. Padahal sebenarnya orang-orang Arema ini, pemain Arema pengen merasakan bermain lawan Ronaldinho. Padahal dulu pernah jadi asisten lo ya. Oh, itu Ronaldikin. Gila tega dia. Nah, Don, kita nggak usah bahas sana lah. Kita lanjut ke futsal ya. Nah, ini Don, Neto udah kita bahas ya. Artinya kontribusi Neto memberikan hal positif ya dengan kembalinya dia. Terus sekarang yang akan sangat kita tunggu-tunggu netizen nih, masalah kartu merah dan masalah gol Reza Yamani yang kata netizen komentator berteriak offside. Don, tempat dan waktu gue persilakan. Silakan bentak-bentak maki-maki siapanya nih? Oke, Asep kami aja lah. Jadi gini, mungkin gini, gue nggak menyalahkan si komentator karena mungkin kemampuannya emang segitu. Mungkin gini juga Don, bukan kemampuan mungkin Don, mungkin gini Don. Ya mungkin yang kayak lu bahas tadi ya, yang sebelum ini kita bahas ya, komentator bola sama futsal. Ya mungkin karena mungkin lebih sering kepada condongnya ke sepak bola, jadi kadang-kadang memang keceplosan Don. Karena cepatnya jalannya pertandingan, akhirnya keceplosan. Dan ini juga mungkin bisa kita maklumi. Tapi yang namanya netizen nggak bisa memaklumi. Oh enggak, gue nggak mau memaklumi. Karena gue menganggap ini peluang job ya, Bang. Sebenarnya gue juga masuk ke situ Don. Tapi kan lu malu ke situ. Lu kan malu. Bukan, lu kan tau gue kan. Kan lu kan yang antagonis. Gue protagonis. Jadi gue bantalan. Jadi terus silakan. Kayak gue ya. Jadi gini, buat gue komentator itu harus riset. Gue kalau ngeliat Bang V mau siaran itu kertas panjang banget. Benar, kayak bikin kitab suci kalau gue bilangnya. Tapi itu yang benar. Kenapa? Karena seorang komentator itu harus mempersiapkan apa yang akan ditanyain oleh host atau jika play by play dia tahu informasi mengenai pemain, tactical, pelatih, apapun itu. Nah, jadi komplit data yang dimiliki. Gue setuju pada saat dia terbiasa sepak bola, si komentator yang bukan komentator ya sebenarnya ini play by play ya. Karena nggak ada host, nggak ada komentator kan. Nah, beliau ini kurang menguasai olahraga futsal. Nama pemain salah-salah. Nama pemain Ahmad Sauki jadi Saudi Arabia, ya kan? Terus Runtu Boy jadi Rantu Boy. Padahal Sauki dan Runtu Boy itu pemain tim nasional Bang. Maksudnya kalau lo nggak kenal sama tadi pemain Afghanistan ya nggak apa-apa. Ricardinho dari Brazil. Nggak semua Dinho dari Brazil. Ini Asep Dinho? Ricardinho Portugal.
Loh iya, maksudnya komentatornya kan ngomongnya dari Brazil. Lu nggak usah koreksi kita udah paling bener. Makanya kita bikin konten, jadi nggak usah diprotes. Yang kita maksud itu yang komentator. Tadi telurnya 1, waduh. Jadi agak-agak blow on. Lu makan lagi telurnya 1 lagi noh. Biar jadi biji dan batang. Aduh. Jadi, gue melihatnya yang nunjuk sih yang sama. Bingung gue, dia bisa koreksi kita dong. Iya. Jadi gue melihatnya gini bang, melihatnya seharusnya dari katakanlah produser MNC Sportnya atau siapapun yang di RCTI Plus yang terkaitan dengan live streaming, gue saranin play by play-nya itu ya lu pilih aja antara kita berdua gitu. Ya lu mau budget. Lu sih katanya harganya lu mahal Don. Jadi kan ya yang seadanya aja. Yang mahal lu bang. Enggak lah, mahal dari mana gila lu. Kagak. Maksud gue siapapun itu langsung hubungi aja manajer kita. Asep Lani. Ya gitu ya. Ya pokoknya. Berapa persen ya? Ya cuma 1,5%. 2,5% dia kan. Beli apa dia beli? Dia kan kacang rebus. Beli kacang rebus. Jadi gue melihatnya, jadi nggak enak aja pertandingan yang tadinya berjalan bagus, tapi karena komentatornya tidak menguasai atau yang mereka yang play by play tidak menguasai, penonton jadi ilfil. Bahkan istri gue juga pernah bilang, kata dia, ini bukan karena aku istrinya kamu ya. Menurut aku nggak banyak komentator yang bisa menjelaskan. Kadang-kadang bikin ngantuk. Itu dia. Dia emang lagi dengerin gue ini nyanyi dan bobo. Jadi gini, kalau mau mendengarkan komentator yang kuat di data dan mengerti teknis, pilihlah kita berdua. Gue padahal udah pengen dia. Enggak lah, bercanda. Kalau data, kalau misalnya buat riset Bang V, kalau soal hafal gue, gue hafal. Sama nyela ya? Ya, hafal bukan cuma orang tapi aibnya. Aibnya? Waduh ngeri, gue dibuka juga aib gue ntar nih sama lu nih. Kan lu kan pemain Bang. Oke, lu dulu, aib dulu. Ya, aib. Setelah dia pemain. Oke. Nah Don, gini Don. Pada saat pertandingan Cosmo lawan BTS, ini kan partai big match di pekan ke-13 itu ya. Betul. Di 2 hari itu ini paling big match. Paling big match. Ya, nah ini menarik. Prediksi saya kan 50-50. Donsol mengunggulkan BTS 55-45. Iya kan? Dan hasilnya ternyata benar. Iya kan? Nah, dari pertandingan yang sangat ketat, ini yang sangat kita sayangkan, pemain sekelas Neoginio. Ya. Dia memberikan kontribusi luar biasa. Dengan gol pertamanya. Ini harus kita bahas ya. Mas Dimas, maaf ya kalau kita harus membahas masalah ini. Mas Dimas kan gini kan. Mas Dimas bilang, maaf. Kata Bang V, Bang Don cari poin. Terus gue bilang gini, enggak kok, gue dua-duanya cari poin. Gue cemburin juga. Lu gitu. Nah jadi gini, Mas Dimas, mohon maaf nih ya, kita harus membahas ini. Memang ini satu hal menurut gue nih, menurut saya juga nih Mas Dimas, yang tidak layak untuk dilakukan seorang pemain asing. Ya. Nanti ada videonya ya. Ya, nanti ada videonya. Gyunho ngambil bola, itu udah bola dari luar. Betul. Sama dia dipegang pada saat si Fahid mau syuting ke arah Reza Yamani. Dia melempar bola. Dan ini sangat lucu ya. Kenapa? Ketika pada saat itu bola udah diambil, kalau memang itu momennya udah ditendang. Bola corner udah ditendang. Dan dia melihat mungkin ada indikasi akan berbahaya ke gawangnya. Dia lempar itu bola. Betul. Sehingga akhirnya ketika ada terjadi gol, timnya berharap akan dianulir oleh wasit. Dan ternyata benar. Ternyata dianulir. Gol diciptakan oleh Reza Yamani. Reza Yamani, dan itu mungkin yang ada kalimat offside itu. Dan ternyata gol itu dianulir. Menurut lo, itu gol sah atau anulir? Terus menurut lo, kartu merah layak atau tidak? Oke, kartu merah layak. Layak, gue setuju. Kalau gol sebetulnya menurut gue ini bukan kesalahan dari pihak Cosmo. Artinya ini kan kesalahan dari si pemain. Tapi kalau gue lihat secara law of the game memang layak kartu merah. Tapi soal masalah gol ini memang bisa diperdebatkan karena memang udah dihukum dengan kartu merah. Cuma bagi gua bola udah berjalan, bola udah berjalan. Dan bola yang dilempar Gyunho tidak terkena bolanya si Fahid. Artinya harusnya menjadi sebuah gol. Betul. Dan itu bisa berubah pertandingan. Nah iya, saya setuju tuh. Seharusnya gol itu bisa disahkan. Gol disahkan dan kartu merah tetap berjalan. Tetap berjalan. Karena itu jelas sebuah kesalahan ya. Nah, satu momen lagi nih Don. Oke, kita respect dengan kedua tim. Tapi ketika memang ada kesalahan dari satu tim, satu pemain dalam satu tim, terus tiba-tiba semuanya layaknya mungkin ya kayak Hector juga ikut masuk ke lapangan untuk melakukan protes yang agak sedikit berlebihan menurut gue ya. Karena memang ini kesalahan bagi pemainnya sendiri. Menurut lu ini sangat pantas atau tidak? Ya sebetulnya kalau gue pribadi ya, kalau yang namanya protes itu kalau di lapangan hak kapten ya. Dan kalau lo kan ada technical area nih.
walaupun gue juga pernah ngelewatin technical area gitu ketika hal itu terjadi, tapi kalau seharusnya pelatih bisa kena sanksi juga kan? Masuk ke dalam, atau kartu. Kalau masuk dalam lapangan tuh harusnya kena kartu. Kalau menurut gue secara peraturan, karena kan itu kan bukan areanya mereka. Kalau mau protes ya lu perpanjangan tangan lu kapten. Kalau misalnya lu mau lu seorang pelatih atau official team atau staff pelatih, lu protesnya ke meja pertandingan. Betul. Seperti itu. Ya gitu, itu yang harusnya terjadi gitu. Tapi ya kalau misalnya sampai masuk harus ada hukuman. Jadi inilah ya, mungkin juga masalahnya lemahnya juga aturan dan juga disiplin dari setiap perangkat sosialisasi peraturan juga di lapangan. Jadi sehingga akhirnya memudahkan setiap orang atau official dalam bench bisa melakukan protes, Don. Betul. Ini yang jadi masalah. Sep, tolong cek Sep. Aman. Nah, jadi Don, hasil akhirnya adalah 6-4 ya. 6-4 benar ya? 6-4 untuk kemenangan bagi tim BTS. Ya, dengan hasil yang sangat pantas dan wajar menurut saya. Karena penampilan BTS memang ya itu sangat konsisten lah. Itu yang lu katakan juga kenapa lu lebih mengunggulkan BTS, karena lu tahu, lu melihat bahwa konsistensi dari Cosmo ini naik turun. Betul. Ya kan, sehingga lu menjagokan BTS. 5545. Iya, tapi dari sejarah pertandingan, ini pertandingan sangat seru, sangat ketat. Respect untuk kedua tim, banyak juga pelanggaran-pelanggaran keras dan juga yang harusnya dikejar kartu, namun kembali yang namanya wasit harus berdiskusi untuk mengambil keputusan. Ini sangat disayangkan, Don. Dan ada juga kejadian wasit digantikan ya. Karena si Yuda ya, wasit Yuda itu mengalami cedera. Mengalami cedera, ini jarang terjadi, tapi ya memang sudah terjadi. Tapi gue melihat masih ada beberapa wasit yang menurut gue yang secara performa agak PR. Dan itu yang mudah-mudahan jadi catatan khusus, karena takutnya nanti nggak bisa mengikuti kecepatan dari permainan futsal itu sendiri, Bang. Betul. Ya lu pada bisa lihat lah bagaimana pemilihan wasit yang dilakukan oleh federasi atau komisi wasit. Oke. Itu bagian dari salah satunya. Nah, terus ada kejadian juga tim yang sangat gemilang itu Pendekar, karena berhasil menang 2 pertandingan selain BTS ya. Tapi BTS kan lawannya kan berat-berat. Betul. Pendekar bisa unggul di hari pertama itu lawan Safin, kedua lawan Pelindo. Itu sih yang menurut gue yang bisa tampil, dan luar biasa Ricardinho menyuplai bola untuk teman-temannya, dan itu memang kelas bintangnya. Dia nggak butuh nyetak gol lagi. Dia nggak butuh spotlight, karena tanpa dia nyari juga spotlightnya udah ada gitu. Itu sih yang menurut gue yang luar biasa. Tapi sekarang jadi pemain-pemain asing lebih banyak ya, jadi 11 orang. Lebih banyak. Nah, ini yang kita harapkan Indonesia. Saya juga mengharapkan hal-hal seperti ini bisa terjadi dan juga memberikan transformasi ilmu kepada para pemain lokal. Tentunya ini menjadi gairah baru bagi futsal, juga bagi bisnis futsal di Indonesia nih. Nah, kita berharap ini konsistensi dari setiap klub tetap ingin menjaga dan juga meningkatkan. Mereka punya poin-poin dari klubnya ya. Betul. Satu dari manajemennya sendiri, yang kedua kualitas timnya. Itu dia. Itu yang harus memang tetap konsisten. Ya, futsal Indonesia pekan ini sangat mengarah ke arah lebih baik. Artinya masalah-masalah yang mendasar kayak masalah jersey kemarin udah bisa diperbaiki segala macam, ya mungkin juga mereka juga merasa hati-hati ya jersey daripada diomongin sama Fenar sama Donzo. Ya bisa jadi loh, Bang. Bisa jadi. Kan gue bilang kita ini kontrol sosial, walaupun resikonya kita dibenci ya udah, toh kita ngomong apa adanya. Kita ngomong apa adanya, dan kita juga nggak melebih-lebihkan. Dan kita selalu juga berbicara netral di sini. Dan riset juga kita ngelihat. Iya, kita ada riset juga, dan kita nggak sembarangan bicara. Ya. Itu. Jadi mungkin itu aja kali, Don ya. Itu aja untuk Lambetura. Jadi itu pendapat kita terkait dengan insiden antara Bintang Timur Surabaya menghadapi Cosmo JNE kemarin, dan juga beberapa kejadian-kejadian lain. Dan harapannya netizen sudah terjawab ya. Apa yang menjadi keluh kesah mereka ketika adanya kalimat offside dari komentar. Oke Bang, tadi kita udah bahas Lambetura Futsal, luar biasa. Netizen nih, gara-gara kita nih sekarang nih mereka jadi menunggu-nunggu. Iya, nunggu-nunggu juga Bang. Nah ini menarik, dan gua harap sih mereka terus minta apa yang request kita bisa wujudkan. Konsisten lah. Betul. Dan mungkin sekarang kita lanjut kemana, Don? Ke review. Nah, kita langsung lanjut aja dari Lamtur, biar satu konten aja. Kita langsung lanjut ke review dan juga nanti preview untuk pekan ke-14. Yes. Nah, pekan ke-13 hari pertama.
Iya, Cosmo JNE menghadapi Halus. Hari pertama benar semua prediksi kita. Iya, benar kan? Semua, pendekar benar, Sadakata benar. Nggak usah banyak-banyak lah. Tapi ini harus dibahas, Bang. Yang mana nih? Partai yang mana? Ya, semua sih. Semua, oke. Pelan-pelan dikit-dikit aja. Yes. Cosmo JNE Halus nih ada kredit poin buat kiper baru dari Halus yaitu Megel. Ya, bisa dibilang experience. Tanpa ada Megel, mungkin kalau bukan Megel, mungkin skornya nggak bakal setipis ini. Betul. Jadi, Megel memang menunjukkan kelasnya sebagai pernah menjadi kiper tim nasional. Betul. Ya. Kelas. Itu kredit poin lah buat Megel. Lalu Pendekar United menghadapi Safin 6-0. Cukup telak. Ya, cukup telak. Bang V 60-40 ya, saya 55-45. Ya, Bang V lebih benar karena saya pikir Safin bakal ngasih kejutan. Bukan 70-30 ya saya? 70-30 ya? Oh iya 70-30. Sadakata Bintang Timur sama. Ya, Sadakata juga masih belum bisa keluar dari katakanlah setelah ditinggal Sayan ya, belum ada hasil positif terkait dengan poin baik itu seri maupun kemenangan. Kayaknya pesan saya nih, Bang Fandi nih perlu rekrut Coach Donso. Jangan dah, ntar saya forward dari awal terus. Kancil. Ntar ada yang nyanyi lagi, komen lagi kalau lu dari all for play. Iya. Yang itu, yang pelatih dulu. Yang yang itu, yang botak. Disebut lagi. Yang botak banyak. Bang Sapri doang. Bang Sapri botak. Oke, next Kancil. Lawan apa Don? Lawan Pelindo. Lawan Pelindo. Nah, ini juga ya bisa dibilang Pelindo juga agak berat ya Bang ya. Dan mereka 4 pertandingan tuh mereka kalah semua. Oke, Kancil BBK kita udah bilang juga Kancil punya peluang karena ini pertandingan terakhir Kancil ya di rumah mereka. Lalu hari Minggu Bang. Hari Minggunya Sadakata Halus. Nah ini Bang. Nah ini seru nih. Abang sama Halus kan? Prediksi gue Halus. Sama ya. Gitu. Dan memang Halus sendiri membutuhkan poin ini Bang. Betul. Karena dari klasmen akhirnya mereka walaupun masih berada di zona degradasi setidaknya poinnya beda 1 ya dengan Safin dengan Famos sama dengan Safin, betul. Oh iya, di pekan ini Famos belum main ya? Famos belum main. Belum main. Lalu Black Steel menghadapi Safin. Ya, ini juga agak direpotkan juga Black Steel sebenarnya. Di babak awal. Iya, kebobolan pertama. Dan memang penampilan Dimas dan juga tiang gawang katanya ya. Gue sih nggak nonton karena kan gue ada job. Banyak terbantu ya. Gitu. Nggak ngajak buat kedepannya. Kedepannya. Oke, tapi prediksi kita benar ya. Yang menang adalah Black Steel dengan skor 5-2. Nah, ada pertanyaan tuh kenapa nggak Black Steel yang jadi player of the week coach of the week Hami gitu. Kan mereka 30 unbeaten loh Bang. Ini unbeaten dan itu belum pernah terjadi di Indonesia. Ya. Ini maksudnya yang coach of the week ya. Nah, di sini mungkin kan ngeliat juga pertandingannya. Ya, kualitas dari pertandingannya, bagaimana dia bisa melepaskan diri dari tekanan lawan. Betul. Nah, itu penilaian untuk kualitas pelatihnya. Lawan juga. Iya, ini kan lawannya cuma Safin. Yang dulu pelatihnya siapa gitu ya. Siapa sih namanya Sep? Yang ganteng. Siapa? Hajarul. Oh, Semangat Oke. Pelatihnya tadi sebenarnya Hajarul. Oh, ada ya pelatih yang namanya Semangat Oke? Semangat Oke. Oke, next. Cosmo JNE Bintang Timur Surabaya tadi kita bahas. Dan pasti selamat buat Bintang Timur Surabaya karena dengan hasil ini mampu memepet 4-2 Don. Tadi kita bilangin 6-4 salah kita ngomong. Salah 4-2 sorry ya kita ralat ya. 6-4 tuh Pelindo lawan Pendekar. Iya. Bintang Timur ini peringkatnya itu sekarang peringkat mepet ke Cosmo kalau nggak salah. Iya. Oke, Pelindo lawan. Ralat dulu tuh tadi tuh, minta maaf dulu. Ntar kita makin netizen lagi. Apa-apa. Ini kan satu video. Iya, 4-2. Menang BTS. Pelindo sama Pendekar ini juga sebenarnya seru. 4-6. Tapi memang sekali lagi Pelindo sepertinya juga agak berat. Iya. Dan ini 2 pekan terberat Pelindo ya selama mengarungi kompetisi di Liga Futsal Indonesia. Benar. Mudah-mudahan Pelindo bisa kembali. Ya, bisa dalam performa terbaik. Klasmen sementara Bang? Klasmen sementara. Aduh, tetap BTS. Black Steel, BTS. Nyari poin Bang. Dan Cosmo. Nyari poin banget nih, mana sih nih? Enggak Mas Dimas. Kagak ada ini. Oke. Mas Dimas. Black Steel, Cosmo, lalu Bintang Timur Surabaya yang mendekat ke Cosmo. Lalu ada Pendekar. Poinnya sebutin dong berapa? Enggak, soalnya itu kecil nih. Gue pas dibuka, nah ini dia. Nah, itu dia. Black Steel dengan poin 40. Cosmo JNE 33. Oh, tetap Cosmo yang kedua ya? Tapi kan udah 15 kali main. Oh, 15 kali mainnya ya. Bintang Timur baru 13. Lalu Pendekar United poinnya 29. Nah, ini mepet nih sekarang nih antara Bintang Timur dengan Cosmo JNE. Kancil BBK tertahan di poin 22. Ada Sadakata. Peringkat berapa?
Peringkat 5. Peringkat 6 ada Sadakata. 7 ada Pelindo. 8 DB Asia Jabar yang pekan ini nggak main. Lalu Giga Kota Metro yang pekan ini nggak main juga. Safin peringkat 10, 11 ada Famos Mataram, dan Halus ada di peringkat 12. Tapi yang menarik, Halus poinnya 8, Famos 9, Safin 9. Dekat-dekat lah. Dan juga Giga. Nah ini DB Asia pun sudah juga terdetek Pelindo, Sadakata nih. Jadi Sadakata, Pelindo, DB Asia, Giga, Safin ini harus hati-hati ya. Iya, menjadi pekan-pekan yang sangat berbahaya lah bagi tim-tim ini. Untuk memasuki akhir dari kompetisi tahun ini ya. Kalau mereka tidak bisa sih, Bang. Ya, kalau mereka tidak bisa menangkan pertandingan tentunya. Ya, itu Oke. Itu dia. Itu review. Review. Itu review kita di pekan ke-13 dan kita akan lanjut lagi ke preview. Pekan ke-14. Nah, matchnya ada apa aja, Don? Nah, preview ini dia. Nah, ini kan tuan rumahnya cewek, Bang. Oh iya, benar. Yang di Pusaka. Yang di mana? Di Tegal. Yang lu tadinya ngajak gue berangkat sana ya? Iya, gue mau berangkat tapi Bang V lebih milih ke Bali. Ya iyalah. Bali dulu lah. Antara Bali sama Tegal siapa mau nggak milih Bali? Tapi pertandingan juga cuma sedikit, Don ya? Ya, cuma sedikit. Untuk cowok, untuk cowok cuma 6, cewek juga cuma 6. Jadi hanya 3 pertandingan per hari, di mana pertandingan pertama itu hari Sabtu tanggal 2 Juli ada Putri Sumatera Selatan menghadapi Kebumen United. Tapi yang serunya yang lu bilang ini ya, ada Pendekar lawan Black Steel. Dan selanjutnya tuh brand kedua ada Cosmo JNE lawan Safin Futsal Club, Pendekar United dengan Black Steel. Oke, kita bahas satu-satu dulu, Bang ya. Sambil persentase ya. Ya, Putri Sumatera Selatan. Ya, Kebumen United. Gua bilang 55-45 untuk Kebumen. Untuk Kebumen? Justru mana menang Kebumen? Gue 50-50 deh. 50-50 ya, Putri Sumsel ya. Oke, Cosmo JNE melawan Safin. Ya ini gua 60-40 untuk Cosmo JNE. Sama 60-40. Karena Cosmo ini udah kehilangan poin nih, kayaknya mereka nggak mau datang ke Tegal hanya untuk 0 poin atau. Dan cuma sekali main ya di Tegal ya. Main betul. Lalu ada Pendekar United menghadapi Black Steel. Ini adalah big match. Ini alasan gua untuk berangkat. Tapi menarik nih, Bang. Kenapa gua bilang menarik? Tuan rumahnya pinter. Jadi dia jual tiket 100.000 untuk 2 hari. Yes. Anda pintar sekali, Hakim Hibatun. Kenapa gue bilang pinter? Karena orang kemungkinan nggak akan banyak mau menonton di hari Minggu. Karena untuk yang ceweknya Pusaka Angel Netik, Persiba Female Pansa, dan DB Asia Jabar Sadakata. Nah, Pendekar menghadapi Black Steel, Bang. Dengan hadirnya kembali Neto yang udah sehat dari DBD, demam Bang Donzol, lalu Black Steel juga yang belum terkalahkan. Betul. Gimana nih? Ini menarik ya. Kalau saya sih menariknya ini untuk mengatakan menarik ini dengan keberadaan masing-masing pemain asing di kedua tim. Ya. Dimana kita tahu di situ ada di Pendekar ada siapa? Ricardinho sama Neto. Ada Diego sama Di Maria. Nah, ini ngeliat dari kualitas kedua tim ini juga kalau gue bilang lokalnya sebenarnya juga sama sebenarnya. Tipis-tipis sih sebetulnya. Tipis-tipis aja. Masalahnya mungkin di Black Steel ada Evan Bagir sama si Evan Bagir sama Anca. Nah, kalau di Pendekar mungkin kipernya nggak sebagus Bagir. Ya. Nah, kalau Pendekar ini kan sebenarnya kan banyak pemain muda juga yang berkualitas, memang yang jam terbangnya tidak terlalu bagus dibandingkan Black Steel. Ya. Nah, ini sangat menarik ketika pelatih ini Hami dan juga BW bisa meracik strategi dengan kontra strategi dari lawannya masing-masing, Don. Iya kan? Karena gue pengen tahu nih, gue pengen lihat nih bagaimana bisa meredam misalnya. Let's say kalau yang namanya Ricardinho main berbarengan dengan Neto dan juga ada Suban dan juga ada Pandega. Tentunya Hami udah pasti tahu nih. Bagaimana untuk bisa pasti tahu ya. Mereka pasti evaluasi lah, Don. Nggak mungkin nggak lah. Nah, sama halnya juga ketika pada saat tim utamanya dari Black Steel. Di Maria, Diego, Evan, satu lagi Anca. Ya kan? Pasti akan ada juga kontra strateginya nih. Nah, apakah berani nih misalnya masing-masing pelatih memainkan paket satunya melawan paket keduanya? Ya kan? Jadi untuk kontra strategi untuk melihat dulu, Don. Iya kan? Nah, ini kan kadang-kadang kan yang kita lihat kan hampir semuanya tuh ya paket satunya dilawan paket satunya. Nggak berani gitu, Don, untuk memainkan paket dua. Nah, ini saya pengen lihat nih bagaimana. Sebetulnya tim yang bagus adalah yang katakanlah semua paketannya itu merata ya, dan atau memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua tim punya hal seperti itu. Betul. Nah, ini memang bagaimana kepintaran seorang pelatih antara BW dengan Hami. Dan notabene mereka pelatih-pelatih hebat yang semoga bisa menyajikan pertandingan yang menarik dan tanpa ada ribut-ribut. Karena ini pasti bakalan seru. Beruntung sekali publik Tegal mampu menyaksikan big match ini. Gue juga rencana berangkat Sabtu pagi.
Iya. Berangkat terus. Salam ya. Sama? Buat anak-anak asing itu. Gini Don, yang gue pengen tuh begini Don ya. Yang namanya sepak bola kan ada istilahnya parkir bus. Ya kan? Kalau di futsal mungkin defend counter. Ya kan? Bertahan dulu, berharap ke counter. Nah, ini yang saya lihat memang selama ini terjadinya itu apa? Semuanya tuh memang benar-benar open. Permainan terbuka, ya kan? Betul. Saling berbalas serangan, ya kan? Counter to counter, ya kan? Betul. Cuman belum ada yang namanya strategi itu menurut gue nih. Kita harus bisa sadar diri dengan kemampuan tim kita nih. Lu harus bisa merubah, meracik, walaupun mungkin agak sedikit monoton. Orang bilang, timnya bertahan banget sih, segala macam. Tapi kalau itu strategi diperlukan, ya harus dijalanin Don. Artinya tanpa mengundurkan ego ya, artinya gimana juga itu adalah salah satu strategi. Betul. Sebenarnya yang susah tuh defend, bukan offense. Benar. Makanya gua Don, defend itu karakter. Nah, lu juga sama Don. Defend itu karakter, menyerang itu naluri. Nah, itu dia. Yang namanya orang nih, kalau main bola, kita udah pasti nyerang karena harus bikin gol. Tapi yang hal susah itu adalah masalah defense. Bertahan. Karena apa? Yang namanya kesepakatan untuk memainkan satu defense yang sudah disepakati. Itu nggak semua orang bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada chemistry, Don. Iya, karena kan ego orang banyak Don. Benar. Setiap pemain tuh punya ego masing-masing. Dia merasa paling benar dirinya. Benar. Itu dia yang dan itu bertahan pada pilihan ya. Iya. Misalnya bertahan pada pasangan. Nah, itu dia. Maksud lu apa sih, Don? Aduh, Don, jangan gitu dong, Don. Maksudnya lo jangan berpasangan dengan... Gua doain yang kedua juga, Don. Yo, jangan. Gila lu. Jadi gini, Don. Ya ini kita memberikan pandangan dari posisi kita sebagai pelatih. Iya dong. Bukan sebagai tukang koar nih di sini. Iya, bukan online. Nah, makanya kita berharap ya. Gue sangat berharap sekali nih. Let's say kayak kemarin lah. Ada beberapa pertandingan. Saya tidak mengatakan tim ini tim kecil atau tim tidak kuat, enggak. Misalnya Safin. Mereka memahami bagaimana kemampuan dia punya tim. Sadakata misalnya. Awal-awal gue pernah melihat Sadakata itu ketika sparring sama lu kalau nggak salah deh. Waktu pada saat di pra-season ya, di Fosi. Gue ngeliat tuh Sadakata ngadapin lu, dia awalnya bertahan Don. Baru dia paket kedua baru menyerang. Karena mungkin dia tahu di paket pertama lu waktu itu nyerang terus sih Don, dia mau nyari counter. Nah, tapi ketika pada sudah dalam pertandingan resminya, justru malah ketika menghadapi tim-tim yang lebih kuat dengan kemampuan offense yang bagus, mereka pressing dan mereka bermain terbuka Don. Nah, ini kan sebenarnya ini kan bunuh diri buat timnya sendiri. Iya, bisa. Benar nggak Don? Benar. Pinter seharusnya emang apa yang terjadi di pertandingan bisa precision bisa diaplikasikan. Ya, itu dia. Oke, Pendekar United Black Steel berapa Bang persentase? Gue tetap 60-40 buat Black Steel. Gua 50-50. 50-50 Don. Seru nih. Ini seru ya. Iyalah, jangan sama terus lah. Iya. Ya kan? Tapi oke. Lanjut hari kedua Bang. Hari kedua. Ada Pusaka Angels. Ini dua pertandingan cewek ya. Cewek, Pusaka Angels, Netik udah pasti lah gue Pusaka lah. Pusaka sama. Gue 60-40 untuk Pusaka. 60-40. Ini calon juara ya? Iya, calon juara. Tergantung kalau mereka kepleset ya ada Persiba female. Iya. Berarti kalau dia kepleset pasti ada yang lempar itu terus itu lempar kulit pisang. Ya, next kedua. Persiba female lawan Pansa juga ini Persiba Bumi sama Langit ya. Gue 70-30. Iya, Persiba ya. Lalu DB Asia Jabar lawan Sadakata ini menarik. Dua tim terluka. Benar, ini menarik nih. Ini sebenarnya seru ini. Sama-sama yang mengandalkan kecepatan banget. Sama-sama yang tidak mendapatkan poin ya. Iya. Di pertandingannya di pekan 12-13 ya. Betul. Tapi DB Asia cuma 12 doang, 13 dia nggak main. Betul. Nah, ini bisa jadi obat luka buat Sadakata atau DB Asia Jabar. Tapi gue melihat DB Asia Jabar ada penurunan. Penurunan, betul. Ya, di awal-awal ini kuda hitam Don. Iya. Ya. Tapi gue sekarang malah mengunggulkan Sadakata, gue 55-45. Lu gitu? Iya. Gue 50-50 malah. Gue 50-50. Iya. Gak apa-apa. Ada kemungkinan, betul. Ya, karena gue melihatnya Sadakata berprogres ya. Mereka walaupun ditinggal Sayan dan tinggal beberapa pemain bintangnya, mereka justru secara permainan sebenarnya nggak jelek. Tapi memang belum matang aja. Belum matang. Gitu. Karena memang banyak diisi main muda sih ya. Betul. Dan ini juga rata-rata main lokal ya Don ya. Betul. Jadi memang perlu progres, perlu proses. Betul. Nah itu dia. Oke. Itu dia. Selesai sudah. Pekan 14. Review pekan 14 dari kita berdua. Mudah-mudahan yang mau betting silakan. Jangan lupa traktir kita di Niat Ngopi kalau menang. Oke? Kita ketemu lagi di Lamtur berikutnya dan juga Bempret berikutnya. Oke, gue Doni Zola dan gue Fanart Mr. Bem Huta Barat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Fanart Huta Barat dan juga Donzo Live dan juga TV sebelah dan juga follow Instagram dari Fanart Huta Barat 8 Official dan juga Donzo Doni Zola. Gue pamit Doni Zola. Bem, belum dong. Mr. Confident-nya belum. Gue Doni Zola yang katanya Mr. Confident akan pamit. Dan gue Fanart Huta Barat yang katanya Mr. Bem akan pamit.
Bencong.